Pansus Hak Angket Haji yang banyak diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tajam sehingga layanan haji Indonesia ke depannya dapat lebih baik. Tapi tak seperti yang diharapkan, rekomendasi Pansus Haji justru tak bertaji. Benarkah ada intervensi? Inilah Top Review. Rapat paripurna periode 2019-2024 yang digelar hari Senin 30 September 2024 menjadi rapat paripurna terakhir bagi DPR RI periode 2019-2024. Pasalnya, pada hari Selasa 1 Oktober anggota DPR periode 2024-2029 sudah dilantik. Salah satu yang mewarnai rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 adalah laporan Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji DPR RI. Pansus telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, seperti dari Kemenak, penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, jemaah haji, serta melakukan kunjungan lapangan baik di dalam maupun luar negeri. Pansus Angket Haji menghasilkan 9 kesimpulan dan 5 rekomendasi. Temuan-temuan tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket Haji, Nusron Wahid pada rapat paripurna terakhir DPR RI. Di antara temuan Pansus adalah dugaan ketidakpatuhan Kemenak terkait alokasi kuota untuk haji khusus, yakni sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia. Panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP agar lebih detail dan kuat dalam mengawasi penyelenggaraan haji. Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum. 5. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang menganggap lebih cakap dan kompeten dalam mengakomodir, mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Dari temuan dan rekomendasi yang ditemukan Pansus Haji, terlihat ada pelunakan jika dibandingkan dengan semangat awal pembentukan Pansus. Sejatinya, pembentukan Pansus Haji bahkan sudah panas sejak awal. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai pembentukan Pansus Haji adalah upaya menyasar dirinya melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang tak lain adalah adiknya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. So, ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba Pansus gitu. Namun sebenarnya Pansus Haji sudah mulai melempem sejak awal. Pansus Haji yang resmi dibentuk pada 9 Juli 2024 baru mulai bekerja 19 Agustus 2024. Dalam perkembangannya, Pansus juga gagal menghadirkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam sidang-sidangnya. Dari situ saja sudah ada indikasi bahwa Pansus tidak akan optimal. Pengamat politik Deddy Kurniasyah melihat memang Pansus sudah masuk angin, bahkan sejak awal. Maka jelas kan itu bisa saja ada upaya penghalusan, ya tentu dalam bahasa sederhana jangan-jangan di Pansus Haji ini memang komitmennya sudah terganggu, salah satunya dengan istilah-istilah masuk angin misalnya. Anggota Pansus Hak Angket Haji, Marwan Jafar mengakui ada intervensi pada Pansus yang membuat Pansus masuk angin. Dampaknya, redaksional dari rekomendasi Pansus menjadi diperhalus. Saya kan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa memang ada intervensi kanan kiri, memang itu ada, terasa banget dan ada. Oleh karena itu hasilnya ya memang sebetulnya kalau kita cermati secara substansial itu hampir cukup mengena semua.
apa yang di dalam rekomendasi ini. Meskipun saya katakan tidak setegas, setransparan, dan diksi yang dipakai pun juga tidak setegas yang kita harapkan. Itu memang iya. Dan misalnya ambil contoh misalnya soal aparat penegak hukum. Itu kan sebetulnya bahasa yang sebelumnya itu adalah penyimpangan dan sekaligus kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Agama di dalam melanggar undang-undang harus di dalam melanggar undang-undang harus aparat penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh Pansus. Kata-kata itu juga hilang. Tapi muncul di sini tetap ada aparat penegak hukum untuk mengusut jika diperlukan untuk mengusut temuan yang ada di Pansus. Jadi kira-kira seperti itulah kalimatnya. Jadi kalimat yang setegas itu menjadi lebih halus dan lebih berkelok-kelok, kira-kira itu. Kata melanggar kan sebetulnya kata umum dan itu sebagai diksi hukum. Tiba-tiba diganti misalnya ketidakpatuhan, itu kan ya substansinya mungkin sama ya, tetapi frasanya berbeda. Saya kira begitu. Kendati begitu, Marwan Jafar menyebut dari sejak saat ini aparat kepolisian dan KPK sudah bisa bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan haji. Ya tidak hanya pemerintah berikutnya sebetulnya dari sekarang pun juga aparat penegak hukum sudah bisa menindaklanjuti temuan dari Pansus ini. Begitu Mbak. Ya. Jadi tidak harus pemerintah yang akan datang, tidak. Dan saya kok punya feeling ya, aparat penegak hukum terutama misalnya sambil contoh misalnya KPK kok sudah bekerja, sedang melihat-lihat, kira-kira begitulah. Saya punya feeling seperti itu. Tetapi tidak harus menunggu pemerintahan yang akan datang karena aparat penegak hukum ini kan jalan terus, tidak tergantung kepada pemerintahan sekarang atau pemerintahan yang akan datang. Bagi anggota jemaah haji khususnya jemaah haji 2024 yang merasakan nestapa layanan buruk saat menjalankan ibadah haji, apa yang dihasilkan Pansus jelas mengecewakan. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana ke depan. Layanan haji jauh lebih baik dan hal itu tidak akan terjadi jika para terduga pelaku pelanggaran itu tetap dibiarkan bebas tanpa diusut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.